banyak orang menikah itu atau cari jodoh itu karena apa? Mungkin Karena usia udah ketakutan, karena pengen status, ya karena banyaklah itu yang menurut saya itu bukan dari Tuhan. Menurut saya itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau kamu nikah itu ya karena memang panggilan dari Tuhan untuk menikah, bukan karena ketakutan kiri kanan semua punya pasangan. Saya belum. Nah, itu juga nggak benar. Itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya udah bahagia nih, kalau saya menikah sama dia terus jadi saya nggak bahagia gimana nih? Nah itulah di dalam kami mengenal ya, tahap berdoa tapi jalan sama-sama tapi belum pacaran. Nah waktu jalan sama-sama itu kan kami mulai memikirkan dia seperti apa. Nah, ternyata kriteria yang harus saya perhitungkan bukan yang tadi yang saya bilang. Jadi kadang-kadang kita membuat kriteria, ada yang penting ada yang nggak penting gitu ya. Kriteria yang tadi saya bilang saya pengen yang cool, yang kalem gitu, yang itu nggak penting. Jadi mulai saya geser gitu. Waktu melihat mulai sama-sama gitu, ada hal-hal yang menurut saya kriteria yang lebih harus diperhitungkan, yaitu berkaitan dengan buah roh, berkaitan dengan karakter yang Tuhan inginkan. Jadi satu hal yang saya kagum dari Pak Edo itu adalah dia orangnya sangat murah hati sekali. Bukan karena dia punya, tapi dia sampai berkorban. Kalau namanya menolong orang, itu yang saya kagumi. Jadi saya pikir, ada ya orang seperti ini ya. Nah itu mengalahkan kriteria yang lain. Karena saya nggak bisa, maksudnya gini, kalau istilah sekarang tuh ilfeel ya. Saya ilfeel banget sama cowok yang pelit gitu, yang hitung-hitungan. Iya betul. Ya kan? Wah, dia benar-benar murah hati lah. Akhirnya itu yang bikin itu lebih penting daripada sekedar dia penampilannya keren gitu ya. Saya oke Tuhan. Kita wanita itu harus bukan perasaan ya, tetapi itu lagi mengkaitkan dengan kriteria Tuhan. Kalau kata kita kan ya, kalau manusia itu kadang melihat hati, tapi Tuhan manusia melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Nah sebenarnya kita juga seperti itu ya Bu ya. Kadang fisik itu juga bisa menipu kita, karena kita hanya terkecoh dengan fisik yang cool, ganteng, berperawakan bagus, menarik lah. Tapi ternyata kayak tadi bilang, pelit kan bikin ilfil juga ya Bu ya. Dan hal-hal lain yang perlu penting untuk kita lihat juga hatinya. Setelah itu ibu pacaran nggak Bu? Setelah atau langsung menikah? Jadi kami itu gimana ya? Rasanya sih saya tidak pacaran gitu ya. Karena kami itu punya waktu itu kelompok yang kayak PA bareng-bareng itu selalu sama-sama, sehingga saya bisa melihat asli-aslinya daripada laki berdua yang mau gimana gitu ya. Jadi singkat ceritanya adalah waktu saya akhirnya menjawab iya gitu dengan keyakinan dari Tuhan bahwa oke, Tuhan mau mimpin gitu ya. Ya saat itu langsung Pak Edo bilang, ya udahlah, kan kamu sudah yakin, saya udah yakin gitu kan, langsung udah menikah aja gitu kan. Kenapa saya tuh mencari istri bukan mencari pacar katanya. Jadi kalau sudah yakin kan jaminan yang paling utama kan dari Tuhan, ya kan. Pacaran lama-lama kan juga bukan jaminan, bener nggak? Iya betul, ada yang 7 tahun 8 tahun nggak jadi ujung-ujungnya. Lalu habis itu Pak Edo bilang gini, nanti kita pacarannya waktu di pernikahan aja lah katanya gitu. Pantas sekarang sukses-sukses ya Bu ya. Kemana-mana berdua. Yang jomblo makin iri kalau istilah nih. Jadi ya itu keunikan kami lah. Jadi kami merasa nggak ada ya hal-hal yang pacaran yang mungkin nonton berdua atau apa gitu ya, makan berdua. Ya pernah ada, tapi sifatnya juga yang dibahas firman Tuhan gitu ya, dibahas gimana tentang teman kita yang perlu kita tolong dan sebagainya. Jadi nggak ada hal-hal yang romantis gitu ya. Tapi kebetulan saya juga orang yang nggak suka hal-hal yang romantis gitu, kayak film-film drama gitu saya nggak suka. Nah, jadi Tuhan itu memang itu tadi namanya jodoh ya. Dia akan memberikan yang
pas gitu. Saya nggak suka orang yang romantis gitu. Kesan saya itu kayak apa ya, ini saya loh ya, yang bisa suka kata-kata yang puisi ya. Kesan saya itu kayak gombal gitu ya. Jadi Tuhan memberikan orang yang seperti Pak Edu, dia bukan romantis gitu, tapi dia banyak bercanda. Tapi bercandanya dia itu menurut saya itulah romantis. Beda-beda ya ternyata. Ada juga yang suka romantis, ada juga yang nggak suka romantis, tapi memang Tuhan itu baik. Jadi kasih itu kayak yang, kok bisa ya Tuhan tuh kasih pas banget ya, saya nggak suka romantis dikasih gini, tapi kok saya ngelihat dari sudut saya itu romantis tuh gini gitu kan. Gini, buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya mau lihat pasangan juga ya kita nggak harus lihat dari fisiknya toh, luarnya toh, perlu pengujian, lihat juga hatinya, lihat juga kita perlu tahu nggak sih Bu latar belakang mungkin keluarga atau bagaimana. Itu masalah. Jadi kalau zaman saya dulu tuh ya, ada dari persekutuan pelayanan kami ya, buku namanya Saling Mengenal. Isi buku itu tidak banyak ayat-ayat Alkitab yang bagaimana, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu sangat dalam sehingga kita bisa mengenal itu lebih dalam. Misalnya gini, kita budaya Indonesia ini kan sungkan dong kalau kita tanya sama pasangan kita, kamu punya penyakit turunan enggak? Kan enggak, gitu kan? Orang tuamu ada sakit apa gitu, misalnya kayak gitu ya. Padahal itu kan ada pengaruhnya ya. Nah di buku itu sangat detail, bahkan sampai perencanaan ke depan. Misalnya pertanyaannya, kalau sudah menikah nanti apakah suami ingin istri bekerja atau tidak? Nah sehingga itu pacarannya kami membahas buku itu berdua. Jadi kami ketemu bahas, dan itu harus jujur gitu. Kami sendiri pikir, wah enak ya saya bisa tahu gitu. Jadi misalnya di buku itu ada pertanyaan bagaimana sifat positif dari ibumu, sifat negatif ibumu, masing-masing cerita. Jadi saya udah ketemu sama calon mertua saya udah gak ketakutan. Dari itu cerita. Kan kalau pacaran nggak mungkin kita pacaran cerita, ibu saya tuh kelemahannya ini loh, dia punya penyakit ini, nggak mungkin kan? Tapi buku itu, wah, jadi kita lebih efektif lah ketemu berduaan itu hal-hal seperti itu. Dan kedepannya akhirnya saya sudah tahu, itu saya punya anak, saya udah nggak mikir-mikir lagi, saya tinggalin karir saya. Karena waktu membahas di buku itu sudah dikasih tahu bahwa Pak Edu ingin anak itu diasuh oleh ibunya, bukan pembantu ibu, tidak berkarir selama anak masih kecil. Nah hal-hal seperti itu menurut saya lebih efektif lah ya, waktunya kita pakai untuk ngobrol-ngobrol yang seperti itu. Masih ada nggak sih bukunya? Ada. Biar kasih ke kami kan, biar kalau kami juga PDKT-an nggak usah bahas-bahas soal keturunan, sakit-sakit kan udah langsung tahu. Betul. Mau dong satu. Sampai bagaimana mengelola uang juga ada di situ. Ya, jadi sangat menolong sekali, sangat menolong lah. Daripada kita pacaran ngomongin bunga itu cantik, lebih cantik dirimu. Aduh, gombal. Itu saya lah ya. Berarti, nah kalau ibu nggak pacaran nih Bu ya, tapi kan kasihlah kami tips-tipsnya seperti itu ya Bu. Gimana sih pacaran yang sehat gitu, pacaran yang ya sesuai dengan firman Tuhan. Oke ya, jadi yang saya dapat waktu saya belajar dulu ya, dan itu kami pegang adalah menjaga kekudusan. Artinya begini, mungkin saja tidak seperti saya gitu ya, yang pacaran atau berdoa kan langsung jadi ya. Ada orang yang pacaran ternyata tidak jadi. Nah kalau kita sudah melewati batas, tiba-tiba nggak jadi, bagaimana kita ketemu sama dia setelah itu, setelah kita punya pasangan? Itu kan rasanya ada sesuatu yang tidak enak atau tidak kudus ya. Nah karena itu kita menjagalah hal-hal yang seperti itu. Jadi tetap menjaga kekudusan. Nah saya juga memegang nasihat dari ibu saya, walaupun kesannya kayak kuno gitu ya. Jadi ibu saya tuh dulu, saya waktu itu udah usia 27 tahun, saya sudah bekerja, saya posisinya sudah manajer, Pak Edward 33 tahun, dia juga sudah senior manajer di kantor. Tapi ibu saya bikin peraturan apa? Kalau kamu pergi sama pacarmu tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Masih. Wah, itu kan kenapa Mas? Saya bilang, kenapa nggak boleh lebih dari jam 9 malam? Karena lewat dari jam 9 malam
itu namanya pria, remnya sudah blong katanya gitu. Oh. Itu nasihat orang tua ya. Iya. Tetapi saya pegang, dia bilang, karena berbahaya. Artinya iblis akan memberi celah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang tua walaupun kelihatannya kayak nasihatnya kuno, dia akan mengasihi kita. Iya, Ya, benar. apalagi kalau orang tua kita yang berdoa, ya kita harus ikuti, kita harus dengarkan. Nasihat-nasihat seperti ini apakah ibu juga kasih ke anak-anak kayak kakak Wanda dan Pak Edwin dan lain-lain? Ya. Jadi mereka juga kadang-kadang kami diskusi lah, lihat gitu ya, bagaimana hubungan mereka. Apalagi waktu itu ya anak-anak saya itu ya Winda dan Wanda itu kan sempat sekolah di luar negeri ya. Apalagi Wanda punya pacar juga waktu itu di Amerika. Saya nggak bisa lihat. Waduh, gimana standar pergaulan di sana ya? Iya. Nah, itu sama-sama artinya ada yang mengawasi setiap saat. Kami pun juga waktu itu mengalami. Waktu saya pacaran atau waktu saya berdua dengan pasangan saya, kita harus selalu ingat ada yang di mengawasi. antara kita berdua. Jadi bukan hanya kita berdua, tapi ada yang selalu melihat kita. Nah itu juga yang saya berdoakan anak saya dan anak saya juga menyadari itu. Jadi walaupun jauh dari orang tua, kamu ingat ada yang selalu mengawasi kamu. Nah, itu menjaga supaya hubungan kita tidak ya jatuh ke dalam Dosa seperti itu. Keren banget ya. Bu, pernah nggak sih Bu mungkin dipanggil sama Pak Edu sayang, gitu, cinta gitu. Kan kelihatannya tuh romantis banget ya Bu ya. Kalau datang ke Stella tuh kayaknya nggak pernah bisa gitu kan. Kami itu ya kalau sok mesra namanya sok Sok mesra. mesra. Itu kalau di WA aja jadi manggilnya say gitu. Tapi Say. kalau ngomong enggak. Enggak. Kalau ketemu Kenapa tuh? saya tetap manggil dia Bang gitu ya. Karena bagi saya itu panggilan mesra, untuk saya lebih senang karena gini, kalau saya ganti jadi Pak atau apa gitu ya, itu seperti kayak hubungan itu hubungan tugas sebagai. Tapi kalau Bang itu hubungan ya yang seperti saya merasa itu dekat, lebih dekat. Jadi kita bolehlah menciptakan yang kita merasa, mana kita merasa apa ya, jadi spesial atau dekat. Jadi saya bukan bilang ngapain sih pakai panggilan-panggilan itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau khusus saya tetap merasa walaupun sudah tua seperti apapun ya, saya lebih senang manggil dia Bang gitu ya, Bang itu, dan dia manggil saya ya beda-beda lah. Apa tuh? Karena dia panggil saya ya In, atau panggil saya Mama, atau panggil ya. Bagi kami panggilan itu ya tidak terlalu inilah, nggak kayak di film-film lah. Oh iya. Yang paling penting tindakan. Tindakan tuh maksudnya yang seperti kalian lihat lah. Kalau kalian Sudah lihat terbukti. Nah Bu, dalam kita kayak kalau Ibu ya, kami tuh pengen saran dari Ibu, tips dari Ibu dalam kita mempertahankan hubungan Bapak sama Ibu. Kan sudah menikah sudah sekian tahun, dan menurut psikologi itu kalau pernikahan itu cuma bertahan 2-3 tahun. Juga ada statement mengatakan jatuh cinta itu gampang, tapi bangun cinta dan mempertahankannya itu yang sulit. Tipsnya Bu, mempertahankan sampai sejauh ini, bahkan Ibu sudah punya cucu, tapi masih tetap cantik gitu kan. ya, jadi seperti bahkan anak saya suka mengingatkan, menikah itu adalah satu panggilan. Ya, tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk menikah. Kalau kita dapat panggilan menikah, kita itu harus ingat bahwa kita sedang mencerminkan gambaran Kristus dan jemaatnya. Artinya suami itu seperti Kristus. Kristus tuh mengasihi jemaatnya sampai berkorban kan, sampai mati lah Kristus seperti itu demi kasihnya. Harusnya seperti itulah suami mengasihi istri. Dan istri itu jemaat. Jemaat itu tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Tuhan. Di Alkitab juga bilang, hai istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau kita pegang pola itu adalah resep untuk bahagia. Jadi istri jangan menuntut kalau kamu belum melakukan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami jangan juga menuntut istri tunduk kalau kamu belum mengasihi istri seperti kepada Kristus. Nah, kalau masing-masing dua-duanya melakukan itu, ya itu kan resep dari Tuhan, pasti bahagia. Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak mencerminkan
Kristus dan jemaat. Nah, itulah bedanya pernikahan Kristen. Makanya saya juga pada waktu, kenapa saya yakin saya mau menikah dengan Pak Edu, saya bisa melihat kasihnya kepada saya itu luar biasa. Maksudnya gini, dia menerima saya tahu kekurangan saya, dan sampai saat ini pun juga ya, saya tahu banyak kekurangan saya, tapi dia mengasihi saya. Ya karena saya tahu dia pasti ingat bahwa suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus dengan jemaat. Jemaat itu kan bandel, kayak kita nih kan berdosa, bandel, keras kepala, tapi kan Kristus mengasihi. Ya suami juga gitu, istri kan punya kelemahan, ya, kan tetap harus mengasihi. Tetapi istri pun seperti itu, suami harus dihormati, tunduk seperti kepada Tuhan. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua, tipsnya adalah saya itu dengan suami selalu mempunyai kelompok pasutri. Jadi sama-sama pasangan suami istri yang kita belajar sama-sama, belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu isinya bagaimana ini ada beberapa topik itu ya, topik tentang suami istri, topik tentang membesarkan anak, topik tentang melayani bersama. Itu sama kita belajar. Jadi gak pernah selesai belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan juga melibatkan kelompok lain, karena ini yang menopang kita, menolong kita kan pasti kadang-kadang punya masalah ya, sama kelompok inilah tempat yang aman, yang akan menopang kita, mengingatkan kita. 2 tips mempertahankan hubungan. Yang pertama itu ya menyadari suami itu harus mengasihi istri, istri juga harus tunduk kepada suami, walaupun kita kadang juga yang jadi ke perempuan itu kan kadang ya nggak mau salah gitu kan perempuan itu selalu benar ya kan. Dan jangan dibalik, kadang-kadang zaman sekarang istri yang pengen memimpin suami, terus suami yang tunduk kepada istri, nggak bakal bahagia. Kan kadang-kadang istri kan mau ngatur suami kan, karena merasa suami saya terlalu lemah, suami saya terlalu lambat gitu ya. Terus dia mulai mau mengubah prinsip itu. Hasilnya apa? Tidak bahagia. Jadi jangan diubah pola Tuhan itu. Betul. Jadi kamu juga carilah suami, pasangan, calon yang sangat mengasihi kamu apa adanya. Siapa tahu lagi nonton kamu langsung dengar. Terakhir nih Bu, karena ternyata waktu kita sudah tidak lama lagi, sebentar lagi kita selesai. Terakhir pesan untuk anak-anak muda, buat anak-anak Stella, buat kami di studio juga, karena bergumul tentang siapakah jodoh ini kan nggak mudah. Ternyata dari cerita ibu juga mulai dari komunitas yang baik sekali, sampai mendapatkan orang yang sungguh luar biasa baik. Nah kami juga pengen lah ya seperti yang ibu alami, kami juga bukan menjadikan patokan, tetapi dari pengalaman ibu kami ambil sesuatu yang bisa membawa kami juga kepada hal yang baik seperti itu. Pesannya buat kami yang masih menggumuli siapakah jodoh kami. Ya, jadi pesan saya itu kalau kamu sibuk memikirkan siapa jodoh saya, lihat sana lihat sini, pikir sana ini kali itu, saya rasa akan habis waktu ya. Yang paling penting adalah kamu menyiapkan dirimu sendiri supaya aku menjadi jodoh yang baik buat pasanganku nanti yang sediakan Tuhan. Jadi misalnya bagi para pria-pria ya, kamu mulai menanamkan mental menjadi calon suami yang bisa dihormati oleh istri. Jadi artinya jadi kepala ya, yang bisa memimpin, yang takut akan Tuhan. Dan bagi istri ya, bagi wanita terutama, siapkanlah dirimu untuk menjadi wanita yang lemah lembut ya, yang taat pada suami. Jadi lebih baik kita membereskan diri kita dulu, menyiapkan ya, sehingga nanti kalau Tuhan antarkan pasti yang sepadan ya. Kalau kita orang yang takut akan Tuhan sungguh-sungguh, ya Tuhan akan kasih juga yang sungguh-sungguh dong, yang sepadan ya. Tapi kita misalnya ngaco hidupnya, terus kita berharap dapat orang yang rohani, yang melayani Tuhan ya, itu kan nggak sepadan namanya. Tuhan juga tidak seperti itu. Jadi siapkanlah dirimu baik-baik. Siapa jodohku, Tuhan akan kasih yang sesuai dengan kesepadananmu, sesuai dengan panggilanmu. Mantap sekali ya teman-teman, kita sudah dengar tips-tipsnya bagaimana kita mempertahankan, bahkan kita yang masih menggumuli dengan ya jangan memikirkan siapa, tetapi
mempersiapkan diri itu jauh lebih baik. Jadi ketika dia datang kita sudah benar-benar siap. Karena kadang keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita sudah siapkan yang terbaik dari diri kita, Tuhan kasih yang seperti apapun itu pasti kita akan terima. Waktu kita ternyata sudah habis. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita mau doa dengan kasih Ibu Indah berdoa untuk kita. Oke. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar untuk taat kepada Engkau dan percaya kepada Engkau untuk masa depan kami, khususnya untuk jodoh kami. Karena kami tahu kalau jodoh yang Tuhan pilihkan itu yang paling tepat, yang terbaik dan akan menjadi berkat. Bukan hanya buat diri kami sendiri, tetapi itu juga akan menjadi berkat bagi sekeliling kami yang melihat kami menjadi gambaran Kristus dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berbincang-bincang pada malam hari ini. Tuhan sempurnakanlah apa yang sudah kami bicarakan, karena kami tahu bahwa Roh Kudus yang memampukan, memberikan kepekaan, memberikan ketaatan kepada kami semua untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang di rumah, juga Ibu Indah yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang, sharing, dan membagi berkat untuk kita semua. Di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan topik yang berbeda, mungkin bersama Ibu Indah lagi atau bersama teman-teman kita yang lain. Jadi tetap stay tune di podcast Stella, karena kami tidak akan henti-hentinya membagi berkat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Shalom, selamat malam. Shalom.